Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman hari ini kabarnya? Tadi sih Bunda sudah tanyakan, insya Allah semuanya baik-baik aja ya. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi sepertinya ada teman kita nih yang sedang sakit, yaitu Alvaro. Jadi kita sama-sama untuk mendoakan Alvaro semoga lekas pulih kembali ya, dan bisa belajar lagi bersama kita. Amin. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar apa ya, Bunda? Jadi, insya Allah hari ini kita akan belajar. Nah, yang pertama kita akan menyanyi tukang sayur. Siapa nih yang suka beli sayur? Nanti akan ada nyanyian mengenai tukang sayur, teman-teman. Jadi, disimak baik-baik ya. Yang kedua, kita akan mempelajari praktik membatik, dan yang ketiga ada sejarah telepon. Oke teman-teman, sebelum kita mulai kita baca basmalah dulu bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Apakah teman-teman masih ingat teknologi pangan? Tentu ya. Teknologi pangan adalah salah satu dapat membuat makanan menjadi awet dan tahan lama. Seperti yang pernah teman-teman buat, yaitu getuk yang berasal dari bahan dasar singkong. Nah, biasanya singkong itu dijualnya di mana ya? Apakah ada yang tahu? Iya, betul. Jadi, kita itu bisa membeli singkong itu di pasar, atau bisa juga di abang tukang sayur ya. Nah, itu banyak sekali pasti singkong-singkong yang baru datang dari pasar langsung. Siapakah yang sering belanja di abang sayur? Apakah teman-teman pernah belanja di abang sayur? Kayaknya Sultan pernah deh. Kemarin ngezoom ya, deket abang sayur kalau nggak salah ya. Nah, itu teman-teman. Jadi, mungkin di sini teman-teman pernah melihat ibu, bunda ya di rumah, atau mamah di rumah itu membeli sayur di tukang sayur atau di pasar, atau bahkan teman-teman pernah diamanahkan oleh bunda di rumah dimintai tolong untuk memberi sayur ya, itu juga pasti pernah ya teman-teman. Nah, sepertinya teman-teman. Nah, Bunda dan Ustadz Guru itu punya lagu tentang tukang sayur. Yuk kita sama-sama dengarkan dan nyanyikan lagunya bersama-sama. Teman-teman bisa lihat juga di video yang Bunda dan Ustadz Guru share. Nah, mungkin ini ada sedikit lagu tukang sayur ya teman-teman ya. Bunda play dulu. Mari bernyanyi. Di depan rumah kami setiap pagi lewat tukang sayur langganan ibu. Sayur, 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 demikian seru bang tukang sayur. Dari rumah ke rumah tak kenal lelah, dijualnya sayur dengan ramahnya. Sayur, 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 demikian seru bang tukang sayur. Oke, itu nyanyian tukang sayurnya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Nah, selain teknologi pangan, ada juga teknologi sandang, seperti pakaian. Pakaian berasal dari bahan yang belum dijahit. Ada yang polos, juga bermotif. Nah, motifnya itu bermacam-macam. Ada yang bunga, motif polkadot, motif abstrak, motif batik, dan banyak motif lainnya ya teman-teman. Nah, teman-teman sekarang kita akan belajar tentang motif batik, yaitu membatik. Nah, di bawah ini adalah beberapa motif batik. Nih, teman-teman, ada yang seperti ini ya. Terus ini sebenarnya sama ya rata-rata ya. Nah, ada juga yang seperti yang teman-teman mungkin suka jumpai itu di kain ya, kain batik.
Nah, di sarung juga. Nah, itu teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Nah, cara membatik sederhana. Siapkan bahan-bahan. Nah, ini teman-teman, ada kain, canting, lilin malam, sama pewarnanya. Dan itu sudah Bunda berikan ke teman-teman. Ada di dalam gelas pop ice ya. Nah, nih teman-teman. Nah, cara membuatnya, pertama, buat pola pada kain putih dengan motif atau gambar bebas menggunakan pensil. Jadi teman-teman silakan boleh digambar dulu menggunakan pensil, motif batik yang teman-teman ingin membuat, seperti itu. Yang kedua, lilin malam dicairkan dalam panci kecil di atas api sedang tanpa menggunakan air. Tanpa diairkan ya teman-teman. Nah, setelah cair, langsung membatik menggunakan canting mengikuti pola, motif, atau gambar kain putih hingga selesai. Yang keempat, lilin malam saat membatik harus terus berada di atas api kecil. Nah, yang kelima, jika akan dimatikan sebentar dan diangkat ke tempat aman boleh saja. Namun hanya sebentar, karena lilin cepat sekali membeku, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau dibawa ke bawah gitu ya, nggak apa-apa. Tapi itu cepat membeku. Jadi kalau misalkan nanti membeku, bisa dipanaskan kembali ya, menggunakan api yang kecil. Oke, itu saja. Mudah kan teman-teman? Nah, kapan lagi teman-teman belajar membatik nih? Oke, nah ini hasil karya Bunda Linda yang nanti akan Bunda share tutorialnya ya. Nah, ini kalau ini diwarnai lagi warna kuning di dalamnya. Nah, selanjutnya teman-teman silahkan menyimak video tutorial yang Bunda dan Ustadz kirim. Oke teman-teman, kita lanjut. Nah, keluarga Bunda Linda ingin memesan kain batik untuk acara bulan depan. Supaya komunikasinya cepat, maka Bunda Linda menghubungi langsung dengan cara menelpon toko kain. Apakah teman-teman tahu cara menggunakan telepon dan sejarahnya? Nah, mari kita simak penjelasan berikut ini dalam buku tema 7, halaman 134. Nah, teman-teman bisa dibuka nih, halaman 134. Oke. Nah, bacalah teks berikut secara berpasangan dengan temanmu. Tapi karena kita video, jadi nggak apa-apa teman-teman baca sendiri-sendiri ya. Nah, sejarah penggunaan telepon. Telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Manusia sudah mengenal surat dan telegraf sebelum ditemukannya telepon. Namun, surat memerlukan waktu berhari-hari dalam menyampaikan pesan. Selain itu, komunikasi dilakukan secara tertulis. Telepon muncul pertama kali pada tahun 1800-an. Berdasarkan hasil penelitian tentang gelombang bunyi, Alexander Graham Bell menciptakan telepon. Pada uji coba pertama kali, daya jangkau telepon sekitar 8 mil. Selanjutnya ada satelit telepon. Oleh karena itu, daya jangkau telepon semakin luas. Komunikasi dapat dilakukan antar negara. Sekarang, jaringan telepon bergerak melalui satelit. Nah, kita dapat berkomunikasi di mana saja dengan menggunakan telepon genggam atau ponsel. Nah, jadi itu teman-teman ya, penemu telepon pertama itu Alexander Graham Bell. Oke. Nah, lanjut nanti teman-teman akan diberikan video tentang perkembangan telepon. Nanti akan Bunda share ya. Nah, oke teman-teman, ini ada oleh-oleh dari Bunda Asi. Seperti biasa, karena Bunda Asi sangat sayang teman-teman, jadi Bunda Asi selalu memberikan oleh-oleh. Yang pertama, ini mudah sekali. Yang pertama itu menyanyikan lagu Tukang Sayur menggunakan voice note. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau pakai musik boleh, atau mau pakai gendang atau galon kosong gitu ya, kan jadi alat musik ritmis tuh, atau pakai gitar boleh ya. Nah, semakin teman-teman berkreativitas, semakin bagus nilainya. Nah, yang kedua, buatlah kreativitas membatik dengan indah. Bahan tersedia dalam media pembelajaran. Itu sudah Bunda berikan ya. Dan yang terakhir, bacalah sejarah telepon dalam buku tema 7 halaman 134. Lalu teman-teman kerjakan tugas pada halaman 135. Oke deh, sampai di sini. Jangan lupa teman-teman pastikan tuntas pada waktunya. Dan jangan lupa berdoa juga. Nah, teman-teman, kalau teman-teman belum paham, silakan teman-teman hubungi siapa ya? Hubungi Bunda Asi boleh. Nanti kalau mau bertanya silahkan langsung di WhatsApp ya.
Itu saja, sekian dari Bunda, kurang lebihnya mohon maaf. Oh iya, satu lagi, saat membatik, usahakan teman-teman dalam pengawasan orang tua ya, karena kan ada yang dimasak ya, lilinnya. Gitu. Oke, itu saja, sekian dari Bunda, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di recalling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye!